Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Kenapa pada lemes ini? Apa karena saya pindahin jamnya ke pagi dari siang atau gimana ini? Kalian udah pada sarapan belum ya? Belum, Bu. Bu. Pantes nih pada lemes-lemes. Oke oke, daripada kelamaan, saya mulai ya perkuliahan hari ini. Sebelum itu saya mau absen dulu. Mahira, Hadir, Bu. Mesya, Hadir Ibu. Nur Zahra. Ini Nur Zahra nggak ada di ruang Zoom ini. Dia kemana ya? Ada yang tahu? Izin Ibu, Nur Zahra Syahira itu lagi izin Bu. Tadi barusan chat saya. Dia ada acara ke tempat acara Mama Dedeh gitu Bu, acara pengajian. Berarti udah dapat surat dispennya dari kampus belum ya? Atau emang dia berangkat sendiri atau ada barang-barang dari kampus itu? eh Kurang tahu deh Bu, soalnya dia cuman izin kalau misalkan dia nggak bisa masuk di kelas Ibu hari ini. Oke, nanti sekedar mengingatkan ya untuk kalian semua yang ada di sini, kalau misalnya di perkuliahan saya, ini untuk khusus untuk saya atau untuk dosen lainnya saya nggak tahu, tapi untuk perkuliahan saya, kalian kalau misalnya ada izin atau sakit atau dispen, tolong kalian WA dulu saya. Kalian chat saya dulu kalau misalnya dalam waktu dekat nggak saya bales. Kalian boleh chat PJ, nanti PJ yang koordinasiin ke saya. Jangan tiba-tiba nggak ada kabar begini ya. Tolong nanti PJ Mesya bilang ke Nur Zahra chat saya ya. Baik Ibu. Oke. Untuk itu kita mulai ya. Saya izin share screen dulu. Apakah udah terlihat di layar kalian? Belum Ibu. Belum, Ibu. Waduh, kayaknya ada masalah ini. Ada yang bersedia untuk share screen nggak ya? Izin Ibu, saya bersedia. Oke, oke. Mesya, terima kasih. Saya kirim materinya ke kamu, ntar kamu share screen ya. Baik Ibu. Mesya udah saya kirim ya. Oke Bu, sebentar ya Bu. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah. Kalian sudah juga udah lihat? Di kalian apakah layarnya udah terlihat juga? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Jadi, di perkuliahan saya hari ini kita akan membahas tentang employment dan unemployment. Employment itu adalah ketenaga kerjaan dan unemployment adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Boleh di next, Meisha? Nah, kompetensi dasarnya. Jadi saya mengharapkan kalian setelah perkuliahan ini selesai, kalian dapat menjelaskan pengertian atau dapat mengerti deh, tidak usah menjelaskan. Jadi kalian mengerti tentang pengertian ketenaga kerjaan dan pengangguran serta hubungan antar keduanya. Saya juga berharap kalau misalnya kalian ini bisa mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja dan pengangguran. Juga yang terakhir, saya berharap kalau misalnya kalian ini mampu mengidentifikasi apa aja penyebab pengangguran, dampak pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Boleh di next, Misha? Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ada pengantar dulu nih. Kan materi kita tentang employment dan unemployment, yang mana itu artinya tentang orang yang bekerja dan yang tidak bekerja. Jadi, saya mau bertanya dulu, waktu kemarin itu ada isu yang lagi booming-boomingnya bahwa penyebab tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia ini adalah tingkat remaja atau tingkat orang-orang yang baru lulus atau yang sekarang bisa disebut dengan Gen Z nih. Saya mau nanya, apa sih pendapat kalian kenapa isu itu bisa muncul nih? Kenapa isu Gen Z ini rata-rata pengangguran ini bisa muncul? Ada yang bisa menjawab? Nisha atau Mahira ada yang bisa menjawab? Izin menjawab Ibu. Em, Menurut saya pribadi,
isu-isu kemarin yang bahwa Gen Z itu kebanyakan pengangguran itu karena kurangnya lapangan pekerjaan Ibu dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan besar. Itu Oke, Ibu. Menurut bagus. Ibu Ada kalau lagi yang ingin memberikan pertanyaan, jawabannya? Saya Ibu, mungkin Iya. untuk di Gen Z ini, untuk orang-orangnya tuh lebih suka yang instan. Jadi Gen Z ini tuh males untuk nyari pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia lamar pekerjaan nih, ketolak sekali, terus kayak udah putus asa. Jadi yang itulah nanti menimbulkan banyaknya tingkat pengangguran di tahun ini. Oke. Jadi effortnya kurang ya anak-anak Gen Z ini. Iya betul Ibu. Oke, kita lanjut masuk ke materi ya. Employment. Employment itu atau ketenaga kerjaan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang pertama, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa masa kerja. Jadi orang-orang yang pensiun itu juga termasuk ketenaga kerjaan. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Boleh tolong di next, Mesya? Nah, yang ketiga ada angkatan kerja, di mana angkatan kerja ini adalah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jadi walaupun pengangguran tidak memiliki kerja itu dimasukkan ke dalam kategori angkatan kerja. Yang keempat ini adalah kesempatan kerja, di mana adalah suatu keadaan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kesempatan kerja atau lapangan kerja ini tuh dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada kerja penuh, yaitu mereka yang sudah bekerja memenuhi syarat bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah regional atau UMR, dan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua itu ada setengah menganggur, mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 30 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan tetap. Boleh di next, Mesya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja atau lapangan kerja nih. Yang pertama ada kondisi ekonomi negara. Jadi, pertumbuhan ekonomi negara ini meningkat selama periode waktu tertentu, di mana pertumbuhan ekonomi ini seringkali ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, serta perubahan pada tingkat kemiskinan. Suatu negara dapat dikatakan ekonominya tumbuh atau kondisi ekonominya baik. Oke, lanjut. Kondisi ekonomi negara dikatakan baik apabila kegiatan ekonomi masyarakat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi suatu negara juga menunjukkan seberapa baik suatu negara mengelola sumber dayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja nih. Oleh karena itu, memahami dan memantau pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan langkah strategis dan memastikan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Jadi tuh, misalnya kondisi ekonomi negara lagi melemah, inflasinya lagi tinggi, itu tuh lapangan pekerjaannya tuh sempit atau sedikit karena kebanyakan perusahaan itu lebih mementingkan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaannya di kala ekonomi negaranya lagi melemah. Yang kedua ada kebijakan pemerintah dan yang ketiga ada perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi itu kita udah tahu lah ya. Kalau misalnya sekarang tuh udah pada canggih-canggih, apalagi sekarang di luar negeri seperti di Jepang ini sudah banyak restoran-restoran yang sudah tidak memakai pekerja atau tenaga kerja manusia lagi. Mereka sudah memakai robot, mereka sudah tinggal klik-klik-klik aja atau enggak makanannya tuh akan diantar oleh robot. Nah, yang selanjutnya ada tingkat pendidikan, keterampilan, dan keahlian. Seperti yang kita tahu,
Kalau misalnya pendidikan ini tuh sangat mempengaruhi eh, seseorang mencari pekerjaan, di mana eh, lulusan sarjana sama lulusan SMA atau SMK itu akan terasa berbeda jika mencari pekerjaan. Perusahaan-perusahaan juga sekarang kalau membuka lowongan pekerjaan pasti lebih banyak yang mencari minimal lulusan sarjana. Selanjutnya ada lapangan kerja yang tersedia. Seperti yang tadi, kalau misalnya lapangan kerja yang tersedia sedikit, berarti kesempatan kerjanya itu akan menipis atau kecil untuk seseorang mencari pekerjaan. Yang terakhir ada komposisi umur dan jumlah penduduk. Kemarin juga ada kasus di mana lapangan pekerjaan itu mencari pekerjaan minimal 20, masih sekitar 20 tahunan, itu pun maksimal itu 20 tahunan, di mana seharusnya umur-umur 20 tahunan itu tuh baru fresh graduate ya, tapi orang-orang tuh udah perusahaan-perusahaan itu sudah tidak mau menerima eh, umur-umur segitu lagi. Boleh di next, Misha? Nah, klasifikasi tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja ini ada banyak. Ada dibagi-bagi lagi. Yang pertama berdasarkan keahlian. Dibagi lagi menjadi tiga. Ya, yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan, yaitu ada guru, dokter, akuntan, pengacara. Ini tuh tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang lama. Contohnya dokter ya, dokter tuh lulus sarjana aja tuh dia belum tentu langsung menjadi dokter, harus melanjutkan pendidikannya lagi. Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih, yaitu memiliki keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Contohnya itu tukang jahit, salon, dan montir. Itu tuh hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang ahli. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan. Contohnya ada buruh, tukang sapu, tukang parkir. Selanjutnya lagi ada berdasarkan sifat kerjanya. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani, di mana pekerjaannya itu mengandalkan fisik. Contohnya ada buruh bangunan, tukang beca, angkut. Selanjutnya ada tenaga kerja rohani, yaitu pekerjaan yang mengandalkan pemikiran atau gagasan atau ide. Contohnya ada penulis, ada dokter, dan juga pengacara. Selanjutnya ada berdasarkan hubungannya dengan produk. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Contohnya ada koki, tukang kayu, atau penjahit. Nah, selanjutnya lagi ada tenaga kerja tidak langsung, di mana tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi berperan mendukung kelancaran suatu proses tersebut. Contohnya ada staf administrasi. Ini tuh bisa dikatakan dia yang bekerja di belakang-belakang perusahaan, atau misalnya sekolah-sekolah kan yang bekerja di belakang sekolah kayak staf TU-nya atau staf administrasinya. Boleh di next, Mesya. Selanjutnya ada masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama ada jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia ini, di negara kita tercinta ini, tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Meskipun jumlah pekerjanya terus meningkat, banyak lulusan-lulusan sarjana, sektor ekonomi, meskipun jumlahnya terus meningkat, sektor ekonomi itu belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, terutama di sektor formal. Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja terpaksa mencari penghidupan di sektor informal yang menawarkan pendapatan rendah dan minim perlindungan. Yang kedua ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja di Indonesia ini tidak merata dengan konsentrasi yang tinggi di wilayah perkantoran seperti di Pulau Jawa. Sementara di daerah-daerah terpencil atau wilayah-wilayah bagian timur di Indonesia ini cenderung kekurangan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan peluang pekerjaan, sehingga mendorong urbanisasi yang berlebihan. Jadi tuh lapangan pekerjaan itu
hanya terpusat di Jawa, karena pemerintah ini hanya memfokuskan infrastruktur di pulau-pulau Jawa aja, sedangkan di pulau-pulau lain itu mereka pemerintah itu masih kurang terkait dengan infrastrukturnya, sehingga tenaga kerja atau lapangan kerja di sana itu tuh lebih sedikit dari yang ada di pusatnya, itu di Pulau Jawa. Selanjutnya ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja di Indonesia ini masih rendah dibandingkan dengan negara maju. Banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja modern, terutama di era digital dan globalisasi. Kurangnya pelatihan pekerjaan, pendidikan vokasi, dan akses terhadap teknologi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Banyak juga akibat rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia, banyak para pekerja Indonesia tuh yang ditipu atau dimainkan oleh tenaga kerja dari luar negeri. Contohnya yang ada di Papua itu ya. Padahal itu tuh mas mereka ambil dari tempat kita, dari wilayah kita, tapi kita tidak bisa mengolahnya, kita kurang pendidikan, kita kurang keterampilan, sehingga jadi mereka yang menguasai, padahal itu tuh masih ada di wilayah kita. Selanjutnya ada pengangguran, yaitu kesempatan kerja yang ada terbatas, berdampak pada tidak terserapnya angkatan kerja oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja, membuat pekerja kehilangan pekerjaan. Contohnya itu waktu COVID kemarin nih, banyak-banyak yang di PHK, diputus pekerjaannya tiba-tiba, sehingga membuat para pekerja tuh kehilangan pekerjaannya. Boleh di next, Mesya? Nah, kita masuk ke unemployment atau pengangguran, yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi dia tuh belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan, tidak tergolong sebagai pengangguran. Boleh di next, Mesya. Oke, dalam populasi pekerja potensial, orang-orang yang diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori bekerja, menganggur, dan tidak termasuk dalam angkatan kerja, selama seseorang bekerja dengan bayaran setidaknya paruh waktu, ia diklasifikasikan sebagai pekerja. Pelajar dan orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak sedang mencari pekerjaan tidak akan dianggap sebagai pengangguran karena kita masih memiliki kegiatan ya. Boleh di next, Misha. Nah, adapun jenis-jenis pengangguran, jenis-jenis pengangguran ini tuh dibagi-bagi lagi nih. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, dibagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengangguran fiksional, yaitu pengangguran yang terjadi ketika ekonomi mencapai kesempatan kerja penuh. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Pengangguran yang diakibatkan oleh informasi yang tidak sempurna mengenai pekerjaan yang tersedia dan proses mencari kesempatan kerja yang memakan waktu adalah pengangguran fiksional. Biasanya pengangguran fiksional ini terjadi pada kondisi di mana perekonomian dengan penggunaan tenaga kerjanya telah penuh. Dengan kata lain, perekonomian tersebut dianggap mencapai kesempatan kerja secara keseluruhan jika tingkat pengangguran tidak lebih dari 4% dari jumlah tenaga kerja. Selanjutnya ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan ketika komposisi ekonomi berubah. Kondisi ini tuh ditunjukkan dengan struktur ekonomi yang berubah dalam jangka panjang. Tidak semua sektor ekonomi terus berkembang. Beberapa faktor menyebabkan penurunan ini, seperti adanya inovasi pendukung yang lebih baik, penggunaan teknologi meningkat, permintaan atas suatu produk berkurang, biaya tidak ekonomis, dan kegiatan ekspor industri menurun karena persaingan antar negara. Industri mengalami penurunan aktivitas produksi,
yang akan berdampak pada penghentian karyawan dan memicu pengangguran. Selanjutnya ada konjungtural pengangguran, di mana pengangguran ini tuh disebabkan oleh peningkatan atau penurunan ekonomi. Ada saat-saat ketika permintaan agregat meningkat, tetapi ada juga saat-saat ketika permintaan menurun yang menyebabkan kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Barang menumpuk karena permintaan agregat menurun, sehingga bisnis harus mengurangi kapasitas produksinya atau bahkan menutup bisnisnya, atau yang bisa kita bilang sebagai bangkrut. Selanjutnya ada pengangguran pada saat tertentu atau pengangguran musiman atau siklus, yang mana kondisi ini tuh pengangguran itu terjadi seiring dengan aktivitas ekonomi mengalami perubahan atau naik turun dalam jangka pendek nih. Biasanya ini dimungkinkan karena musim di Indonesia sering berubah-ubah. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi di bidang hortikultura dan perikanan. Saat musim penghujan, nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya karena kan badai ya. Jadi mereka dianggap pengangguran sementara di saat musim itu. Juga seperti saat kemarau, petani tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak dapat memanen padi. Jadi bisa dikatakan mereka menganggur pada musim-musim tertentu saja. Well, the next, Mesya. Kemudian berdasarkan cirinya. Oke, selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama ada terselubung nih, yaitu jenis pengangguran dapat terjadi ketika tenaga kerja yang tersedia tidak bekerja secara optimal atau malas-malesan nih. Hal ini sering ditemui di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tuh bergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran perusahaan, jenis kegiatan usaha, teknologi yang digunakan, dan tingkat produksi yang diinginkan. Di negara-negara berkembang sekarang seringkali terdapat kelebihan tenaga kerja dibandingkan kebutuhan sebenarnya, sehingga menyebabkan perusahaan menjadi kurang efisien. Seperti yang dibilang Mesya tadi ya, kalau misalnya sekarang ini lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja. Jadi masih kurang ya, seharusnya pemerintah ini harus melihat juga kalau misalnya banyak tenaga kerja di Indonesia ini yang masih belum dapat pekerjaan, sehingga mereka harus berupaya gimana caranya mereka menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang banyak. Selanjutnya ada setengah menganggur. Pekerja yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena kurangnya lapangan pekerjaan sering disebut sebagai tenaga kerja setengah menganggur. Biasanya mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu, di mana di negara berkembang ini migrasi penduduk dari desa ke kota kerap kali terjadi. Akibatnya tidak semua pendatang di kota dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan. Sebagian orang terpaksa menganggur sepenuhnya. Sementara sebagian lainnya tetap bekerja namun dengan jam kerja yang lebih sedikit dibanding jam kerja normal. Contohnya kayak yang tadi dibilang, karena pusat pekerjaan itu ada di Pulau Jawa, jadi orang-orang tuh melakukan urbanisasi yang mana dari luar-luar Jawa itu pada datang ke Pulau Jawa hanya untuk bekerja. Yang mana nyatanya ternyata di Pulau Jawa itu pun masih ada kurang, masih lapangan pekerjaannya masih berkurang, sehingga yang tadinya dari luar Jawa masuk ke Jawa itu dengan niat ingin mendapat pekerjaan yang baik malah tidak mendapat pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran terbuka, yaitu jenis pengangguran ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi berusaha mencari pekerjaan. Ini disebut sebagai pengangguran karena lebih sedikit lowongan pekerjaan daripada tenaga kerja yang tersedia. Karena kondisi ini, mereka tidak melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang lama. BPS atau Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa pengangguran terbuka terdiri dari orang-orang yang mencari pekerjaan, orang-orang yang mempersiapkan bisnis mereka sendiri, orang-orang yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan, dan orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Boleh di next, Mei. Nah, ini ada selanjutnya penyebab pengangguran nih. Ada beberapa penyebab pengangguran ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran. Tingginya angka pengangguran merupakan masalah kompleks nih, yang sampai saat ini tuh pemerintah juga masih belum bisa mengurangi tingkat tingginya pengangguran di negara ini. Nah, berikut adalah beberapa faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab tingginya angka pengangguran. Yang pertama ada permintaan tenaga kerja tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau lebih banyak tenaga kerja daripada lapangan pekerjaan. Selain itu, kualitas pencari kerja seringkali tidak memenuhi kriteria atau yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, ada kurangnya informasi. Terbatasnya akses informasi membuat masyarakat-masyarakat yang ingin mencari pekerjaan itu kesulitan mengetahui perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan, karena banyak juga sekarang kan para perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan kan sekarang tuh lebih banyak online ya. Udah jarang juga mereka itu membuka secara offline. Jadi masyarakat-masyarakat yang kurang teknologi itu kadang lebih sulit mencari informasi. Selanjutnya ada pelatihan dari pemerintah yang belum maksimal. Pemerintah belum secara maksimal menyediakan pelatihan untuk meningkatkan soft skill, ditambah dengan kebijakan yang kurang mendukung kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya ada penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja dari pengusaha, sehingga berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran. Jadi maksudnya tuh penetapan upah minimum yang tinggi itu tuh hanya menguntungkan bagi para tenaga kerja, tetapi tidak bagi para perusahaan, karena kan mereka harus mengeluarkan lebih lagi ya biaya untuk para gaji. Jadi mereka stop untuk membuka lowongan. Selanjutnya ada perubahan teknologi otomatisasi. Perubahan teknologi otomatisasi dan robotisasi dalam berbagai sektor industri dapat menggantikan tenaga kerja manusia sehingga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa di negara-negara berkembang di luar sana, contohnya ada Jepang, sekarang tuh mereka pada restoran-restoran itu tuh tidak memberikan pelayanan lagi tuh tidak dengan menggunakan tenaga kerja manusia, yang mana sekarang sudah menggunakan tenaga kerja robotika. Sekarang juga sudah banyak juga ya di Indonesia, contohnya di pabrik-pabrik sekarang yang sudah mengurangi tenaga kerja para buruhnya dan lebih mementingkan menggunakan mesin-mesin. Selanjutnya ada rendahnya pendidikan. Jadi rendahnya kualitas pendidikan serta jumlah masyarakat Indonesia yang bersekolah ini tuh masih sangat kurang untuk dan tidak sesuai dengan pekerjaan. Boleh di next, Mesya. Nah, tingkat pengangguran menurun karena pencapaian pendidikannya meningkat. Tingkat pengangguran dihitung untuk semua orang dewasa Amerika Serikat yang berusia 25 tahun ke atas. Tingkat pengangguran dalam pameran ini adalah untuk tahun 2013. Kalian bisa lihat grafik atau tabel ya di sebelah sini. Ini tuh jadi tingkat pengangguran dari yang tidak memiliki sarjana itu tuh lebih tinggi daripada yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya boleh Mesya. Nah, ini ada class dulu sedikit. Seorang sopir taksi yang menganggur mungkin akan memilih antara mengemudikan taksi atau tinggal di rumah selama beberapa minggu untuk mengecat rumahnya. Seorang insinyur yang menganggur mungkin sama baiknya dalam hal mengecat rumah seperti supir taksi tersebut, tetapi insinyur tersebut akan lebih baik untuk kembali bekerja merancang jalur perakitan robot, mendapatkan penghasilan yang relatif tinggi, dan menggunakan sebagian penghasilan tersebut untuk mempekerjakan orang lain untuk mengecat rumahnya. Ini perbedaan antara orang yang memiliki
pekerjaan yang lebih tinggi ya. Jadi mungkin kalau misalnya orang yang bekerja lebih tinggi itu lebih memilih untuk mempekerjakan orang lain lagi untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kalau misalnya orang yang memiliki pekerjaan rendah atau tidak sesuai atau tidak tinggi itu lebih memilih untuk melakukan pekerjaan lain lagi sendiri daripada mengeluarkan uang lagi untuk menyuruh-nyuruh orang melakukan pekerjaannya. Oke, boleh di next, Misha. Nah, ini pada bulan Januari 2014, Amerika Serikat memiliki 246,9 juta pekerja potensial. Boleh di next, Indonesia. Nah, ini ada perhitungan tenaga kerja. Kalian bisa ngeliat gimana caranya. Jadi, tenaga kerja ini bisa dilihat dari yang employed dan unemployed. Boleh di next, Indonesia. Nah, dampak pengangguran. Tingginya angka pengangguran memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks, baik terhadap individu, masyarakat, maupun perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak utama dari tingginya angka pengangguran. Yang pertama ada kemiskinan naik, pendapatan turun. Pengangguran menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena pendapatan ekonomi mereka menurun, sedangkan kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Yang kedua ada daya beli masyarakat berkurang. Permintaan terhadap barang hasil produksi berkurang, di mana melemahnya permintaan agregat. Jika pengangguran struktural, daya beli akan menurun, yang berarti permintaan agregat akan menurun. Kemudian ada mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, yes, karena banyak juga para pelaku kriminal ini adalah seorang pengangguran. Jadi mereka tuh lebih memilih mencari pekerjaan dengan melakukan tindak kriminal. Selanjutnya ada stres dan masalah psikologis. Ini juga mempengaruhi dampak dari pengangguran karena mereka stres, nggak dapat pekerjaan, mereka bingung juga gimana untuk memenuhi kehidupan mereka tanpa pekerjaan. Kemudian juga ada penurunan produktivitas. Betul sekali, kalau misalnya kita menjadi seorang pengangguran, kita akan malas untuk ngapa-ngapain nih, kita udah nyaman tidak melakukan kegiatan apa-apa, jadi setelah mendapat kegiatan jadi memilih untuk bermalas-malasan. Kemudian ada penerimaan pajak menurun. Tingginya angka pengangguran berdampak pada penurunan pendapatan pajak pemerintah. Pengangguran muncul akibat rendahnya aktivitas ekonomi, dan dalam kondisi tersebut penerimaan pajak pemerintah semakin berkurang. Boleh di next, Mesya. Nah, ada asuransi pengangguran, di mana tunjangan pengangguran berhenti ketika seseorang bekerja mendapatkan pekerjaan baru. Maka pengangguran mencurahkan lebih sedikit usaha untuk mencari pekerjaan dan lebih cenderung menolak tawaran pekerjaan yang tidak menarik. Tunjangan hanya dibayarkan kepada para pengangguran yang di PHK karena perusahaan sebelumnya tidak lagi membutuhkan keterampilan mereka. Ketentuan program ini bervariasi dari waktu ke waktu dan antar negara bagian. Tetapi pekerja yang tercakup dalam asuransi pengangguran di Amerika Serikat ini menerima 50% dari upah sebelumnya selama 26 minggu. Jadi di Amerika Serikat sana, jika ada yang tiba-tiba di PHK, mereka tuh masih mendapat asuransi pengangguran sebesar 50% dari upah sebelumnya selama 26 minggu. Enak ya, di Indonesia nggak ada kayak gitu. Boleh di next, Mesya. Nah, yang pertama, cara selanjutnya adalah cara mengatasi permasalahan pengangguran. Pengangguran merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi menyeluruh. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua ada mendukung UMKM. Yang ketiga ada program padat karya. Yang keempat ada kemitraan pemerintah dan swasta. Yang kelima ada pelatihan kewirausahaan, dan yang terakhir ada penyederhanaan birokrasi. Boleh di next, Mesya. Nah, segitu dulu materi untuk perkuliahan hari ini. Apakah ada yang kurang jelas atau masih mau ditanyakan?
Oh, Bu, saya mau nanya. Boleh, boleh. Saya mau nanya terkait tugas UAS di minggu depan berbentuk apa ya, Bu? Pas banget. Saya lupa untuk ngasih tahu, untuk kamu nanya ya Mahira ya. Jadi saya mau tugas UAS kali ini minggu depan itu tuh terkait dengan materi perkuliahan terakhir untuk semester ini, yaitu tentang employment dan unemployment, di mana saya ingin memberikan tugas kalian membuat esai apa yang ingin kalian lakukan setelah lulus dari UNJ ini. Apa langkah selanjutnya? Apakah kalian ingin bekerja? Apakah kalian ingin memulai suatu bisnis? Itu tergantung kalian masing-masing ya jawabannya. Itu nggak bisa dari mencontek jawaban lain karena itu tergantung dari pemikiran dan tujuan masing-masing. Untuk deadline-nya karena hanya esai kayaknya 3 hari cukup ya. Izin Bu, boleh kira-kira untuk waktunya boleh dilamain lagi nggak ya Bu? Kenapa tuh Mesya? Soalnya kita lagi ada UAS yang lain kan Bu, kebetulan mepet-mepet deadline-nya. Jadi apakah dibolehkan waktunya lebih diperlama lagi? Terima kasih Bu. Kalau seminggu apakah cukup untuk kalian? Ini Cukup, Cukup Bu. Bu. esai loh, hanya esai. Ya Iya, itu cukup, Bu. cukup Bu, cukup Bu. Makasih ya, Bu. Oke, nanti saya minta esainya itu dijadikan satu ya. Dijadikan satu dalam sebuah PDF. Nanti tolong untuk PJ dikoordinasiin. Nanti PJ akan yang ngirim ke saya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu, cukup semuanya Bu. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk Mesya yang sudah membantu share screen ya Mesya ya. Juga untuk kalian yang mau nerima perkuliahan dipindahkan ke pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya, Waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu.